Halo Sobat Anggrek. Satu lagi video tentang Cattleya yang sedang berbunga di teras anggrek. Kalau sebelumnya video bunga anggrek Cattleya yang pernah saya posting rata-rata membutuhkan 2 tahunan sejak dirawat hingga berbunga, yang ini saya butuh 4 tahun untuk mendapatkan bunga cantik ini. 4 tahun, luar biasa ya. Ini akan memperkuat nih pendapat Sobat Anggrek yang sejak awal sudah berpikir Cattleya itu termasuk jenis anggrek yang susah dibungakan. Sebelum mengambil kesimpulan itu, mari simak cerita tentang anggrek ini terlebih dahulu. Kenapa baru berbunga setelah 4 tahun? Dan karena anggrek ini saya beli dalam kondisi tanpa ID, mari kita bersama mencari ID-nya di dalam video ini. 4 tahun lalu belum banyak koleksi Cattleya saya, hanya 1-2. Tapi saya ingin belajar lebih lanjut tentang anggrek ini. Jadi saat itu saya mencari penawaran Cattleya yang murah, dapat 35.000 kondisi remaja tanggung, remaja ke arah dewasa. Tanya jawab dengan penjualnya, dan dia bisa mencarikan 4 tanaman dengan jenis yang sama. Dan nawar-nawar dikit dapatlah 120.000 untuk 4 Cattleya. Mungkin karena murah ya, tidak dikirim Cattleya yang terbaik, sehingga yang saya terima adalah 4 Cattleya remaja tanggung yang tidak terlalu sehat, tanpa akar, akarnya mati semua. Kenapa saya beli hasil silangan yang sama? Karena ingin saya jadikan percobaan dengan sistem water culture. Water culture mungkin bukan metode terbaik memelihara anggrek, tapi melalui metode ini kita bisa belajar dengan cepat tentang anggrek karena dibutuhkan pengamatan yang intensif. Nah, teman-teman yang menerapkan water culture atau bergabung di grup sudah tahu ya, ada 2 metode utama water culture. Yang pertama full water culture, itu dimana sebagian kecil akar terendam air secara terus-menerus. Dan yang kedua semi water culture, ada hari-hari basah dan hari-hari kering untuk anggreknya. 4 Cattleya ini saya cobakan 2 di full water culture, 2 di semi water culture. Dari situ saya banyak belajar tentang kesukaan Cattleya. Saya berhenti menggunakan water culture. Saat itu tumbuh lumut, karyanya sudah bagus, tapi kemudian mulai mati saat lumut menempel ketat di akar. Lumutnya itu lumut yang licin-licin seperti alga. Akhirnya saya convert. Yang 2 saya semi hidroponikan, sedangkan yang 2 lagi ditempel di batang. 2 yang ditempel di batang masih hidup, hanya kondisinya tidak sesubur yang ini. Bisa dilihat di sini, anggreknya masih di sistem semi hidroponik. Medianya kalau tidak salah batu apung dengan pot gas air mineral yang diberi lubang sekitar 3 cm dari dasar. Anggreknya tumbuh, tapi sempat shock juga ini, ada bab yang kecil, ada bab yang besar. Setelah sekian lama, akhirnya tercipta kelembaban ideal dan mulai tumbuh lumut di sini. Tapi lumutnya beda ya dibanding yang ada di video Green Golf. Di sini lumutnya kayak lumut dinding gua ini Sobat Anggrek. Ya, saya tidak tanam lumutnya, jadi yang tumbuh di sana benar-benar tumbuh alami. Ini sekarang sudah ada 9 bab, sesudah bab ke-6 kalau tidak salah itu tumbuhnya stabil makin besar. Ya, dan ini adalah tipikal jenis anggrek Cattleya berdaun 1, Unifoliate Cattleya. Tanaman tidak terlalu besar, hanya lebar. Pola tumbuhnya ini cenderung ke samping dan ke segala arah, jadilah seperti kipas seperti ini Sobat Anggrek. Unifoliate Cattleya berdaun 1 meskipun tidak serentan Cattleya berdaun 2 terhadap stres, tetap bisa mengalami stres bila kita sering mengganti-ganti metode pemeliharaan atau media pemeliharaan. Tipikal Cattleya berdaun 1 juga bisa dilihat dari bunganya. Jadi kalau bunganya fluffy, lembut seperti ini, itu kebanyakan Cattleya berdaun 1. Kemudian warna mahkota, jadi ada 2 mahkota di sini dan ada 3 kelopak atau sepal. Cenderung warnanya sama untuk Cattleya berdaun 1. Yang agak berbeda itu warna adalah pada labellum atau lidah anggrek. Ya, Sobat Anggrek sudah tahu ya, yang membedakan bunga anggrek dari bunga lainnya adalah bunga anggrek itu memiliki 2 mahkota, 3 kelopak, dan 1 labellum atau lidah. Oke, kita lihat labellum anggrek ini focal point-nya berbeda. Warnanya kalau yang lainnya itu ungu tua, bagian labellum ini crimson, ungu merah, dan teksturnya seperti bludru. Ini ada semacam air di sini Sobat Anggrek, tapi saat saya sentuh tidak kering-kering, kelihatan ini semacam kelebihan gula. Ya. Coba kita dekatkan. Di sini ada bagian gurat. Kelihatan ada gurat-gurat warna kuning ya, dan berakhir dengan warna kuning sedikit warna kuning di kiri dan kanan seperti perona pipi.
Wih, cantik sekali perpaduannya dari ungu muda sampai ke ungu merah di akhir ini, dan ditutup dengan gelombang sedikit riak di bagian akhir labellum di bagian bawah. Luar biasa ya, saya agak kehilangan kata-kata menggambarkan labellum anggrek ini. Kembali ke yang tadi saya sebutkan, kalau anggrek datang tanpa ID. Katanya silangan lokal, tapi melihat bunganya yang dihasilkan secantik ini, saya jadi ingin mencari ID anggrek ini. Kenapa? Karena dengan mengetahui ID kita tahu parentnya. Pertama itu, yang kedua saya bisa menyarankan ke sobat anggrek bila ingin memiliki Cattleya ini, cari yang ID-nya ini. Mari kita coba cari ya. Kalau sebelumnya kita pernah mencoba mencari KTP atau silsilah anggrek di video tentang Dendrobium sophiboni, kita tahu ID-nya dulu, kemudian kita cari silsilahnya, parentnya apa. Nah, kali ini kita tidak tahu ID-nya, tapi kita akan coba mencari dengan memanfaatkan Google Search ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu bunganya seperti apa. Kalau tanpa bunga akan sangat sulit mencari ID anggrek. Oke, kita masukkan di kolom pencarian ini genusnya Cattleya dan masukkan deskripsi bunganya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita masukin untuk punya saya dark purple, ungu tua, dan big flower, itu dari ukurannya. Kalau ada deskripsi lain yang bisa sobat anggrek masukkan, silakan ditambahkan di bagian search ini. Lalu kita fokus pada image atau gambar dan akan kelihatan hasilnya seperti ini. Semakin ke bawah biasanya itu semakin jauh dari kata kunci kita. Kita klik salah satu gambar di bagian atas. Kemudian algoritma Google akan mencarikan gambar-gambar lainnya yang mirip dengan gambar yang kita klik. Jadi di bagian bawah kolom hitam ini sebenarnya bisa lihat Cattleya dark purple large flower lainnya. Ya, ke bawah kita mencari mana yang paling mirip dengan anggrek kita. Kalau belum ada, bisa cari lihat selanjutnya atau load more ya. Iya, ada banyak ternyata Cattleya ungu berdaun besar ya. Tapi kita bisa klik lebih lanjut untuk bila menemukan gambar yang mirip. Kalau bisa saat ini kita cari gambar yang punya ID. Misalnya ini, coba ya, ini malah kuning ya, yang ini ya kayaknya ungu tua dan ada ID-nya BLC Ronald's Canyon varian Cocoa Head. Tidak terlalu mirip kayaknya sama punya saya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oh, yang bagian bawahnya lumayan ada yang cukup mirip nih. Kita masuk ke website yang bersangkutan, kemudian dari sana oke, kita dapat satu ID. Tidak mirip ya sebenarnya. Ya, miripnya warnanya mirip, kemudian ada kuning dan gurat di bagian labellum, tapi warna crimson saya lebih lebar. Tidak apa, setidaknya kita dapat ID-nya RLC Ronald's Canyon. Coba kita masukin di website Blue Nanta. Siapa tahu ada varian dari anggrek ini yang mirip dengan punya saya. Tidak ada juga ya. Ya, barangkali ini saudara jauh, tapi setidaknya kita tahu parents yang menyusun DNA anggrek ini lebih kurang sama dengan punya saya. Jadi kita tidak berhasil menemukan ID anggrek saya. Cara lain mencari ID anggrek adalah ask a friend, tanya teman. Kalau ada sobat anggrek yang punya Cattleya yang sama dengan saya atau yang tahu ID-nya, tolong tulis di bagian komen ya. Kembali ke anggrek cantik ini, bagi yang penasaran wanginya seperti apa, saya rasakan seperti sabun bayi. Sabunnya Belina. Wanginya lembut, wangi floral. Ya, itu cerita tentang Cattleya ungu no ID kita. Iya, di bagian akhir seperti biasa kita bahas sebab-sebab Cattleya lama berbunga. Kali ini 4 tahun. Dari cerita tadi sobat anggrek tahu ya, karena pertama dia belum cukup usia berbunga, remaja tanggung. Kemudian saya jadikan percobaan, saya ganti-ganti metode dan setupnya. Jadilah dia stres. Salah asuh akan menyebabkan bunga Cattleya tertunda. Hebatnya Cattleya berdaun satu ini jenis yang survival rate-nya tinggi. Meskipun perlakuan saya seperti itu, dia tetap survive dan tetap hidup. Hanya memang untuk berbunga take some times. Soal 4 tahun ini, selain karena saya ganti-ganti media, sobat anggrek bisa lihat di sini ada daun yang terbakar. Kalau yang belum pernah lihat ya, daun anggrek terbakar itu seperti ini. Tidak cantik memang.
Saya biarkan di sini untuk memperlihatkan kesebar anggrek saja, tapi kalau misalnya ini menyebar sebaiknya dipotong. Kalau bagian hitamnya ya menyebar itu berarti ada infeksi oleh bakteri atau jamur. Pada saat bab yang ke-8 ini tumbuh, anggrek sebenarnya sudah hampir berbunga. Sudah mulai menumbuhkan kenop. Jenis yang ini tanpa amplop ya, dia langsung menumbuhkan kenop. Tapi kemudian terjadi insiden daun terbakar, leaf burn tersebut. Fokus si anggrek berganti dari tadi yang mau menumbuhkan bunga menjadi mencegah infeksi di daun yang terbakar. Energinya tersalurkan di sana. Bab sebelumnya tidak berhasil berbunga, butuh menumbuhkan satu bab lagi yang mampu berbunga dan kita nikmati hingga saat ini. Begitu sahabat anggrek Cattleya, apalagi yang berdaun satu termasuk jenis yang susah dibunuh. Tetap bisa survive meskipun asuhan kita salah, tapi untuk membuat dia berbunga, jangan sering-sering melakukan kesalahan. Jangan sampai daunnya terbakar, akarnya gosong, atau kesenggol, anggreknya jatuh. Itu bisa menyebabkan stres yang akan menunda pembungaan pada anggrek Cattleya. Oke, sekian dulu video kali ini. Masih ada sekitar 3 Cattleya berbunga lagi yang akan saya bahas. Stay tune. Bagi yang belum subscribe di channel YouTube Teras Anggrek dan hidupkan notifikasi sehingga pada saat saya posting, Sobat Anggrek akan mendapatkan notifikasi. Saya Andari, terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.